Kenapa Bapak dan Ibu nggak harus praktekin ilmunya ini? Apa sih ilmunya? Cek. Ilmu celana dalam. Memang namanya celana dalam, tapi kan hasilnya Robicon. Bisa gaji biar gue cepat beli celana dalam merek Robicon? Ya nggak ada. Nggak ada celana dalam merek Robicon, nggak ada. Kalaupun ada, ngerinya kalau dipakai alat kelaminnya muter. Yuk, tepuk tangan dong, Bos Bos. Nama, ayo Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rusmadi. Biasa dipanggil dengan Aldi Rusmadi, itu tambahan aja. Tapi KTP Aldi Rusmadi. Saya bekerja di satu perusahaan swasta. Namanya semalam sudah disebut. Nggak apa-apa disebutin lagi Bos. PT Duima Persada Pak, Ibu. Bergerak di bidang kontraktor, sipil dan bangunan. Agak kenceng Bos. Agak kenceng. Lemot Pak. Belakang nggak pingsan. Lemot. Oh iya lemot. Nah, saya mengenal RDAY di berapa tahun yang lalu? Kandang itu Udah berapa tahun? sudah 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. Tepuk tangan dong. Baru 3 minggu. Awalnya saya Awalnya dia menghujat. Nggak apa-apa. Ayo dong Bos. jadi cerita. begini. Awalnya saya buka YouTube. Ya, awalnya sih memang lucu, geli, dan Lucu dan geli. dan tidak lumrah gitu loh. Saya orang Jawa, Bu. Orang Pak. Jawa. Jadi nyeleneh ini gendeng apa piye iki? Nah, itu yang kata-kata yang Tahu pertama nggak saya artinya gendeng? Apa? setelah saya lanjutkan, saya resapi. Pertama di sini kita lihat dari religinya, Pak Bu. Pertama, bangun malam. Kalau saya tidak bangun karena khawatir kelewat, Pak Bu. Tidak tidur. Nah, jadi saya tidak tahajud. Saya lakukan Yang hajat. tidur cuman alat kelaminnya. Sementara Kan nggak ngaceng. Saya lakukan mandi, Pak Bu. Mandi dulu jam 00. Setelah saya mandi, saya berucap atau melakukan sesuatu pengakuan dosa Telanjang bulat. dan tidak pakai selai benang pun. Nggak pakai. Artinya tidak berpakaian ya, Pak Bu. Dari kamar mandi masuk kamar atau masuk ruangan terserah, bebas. Kebetulan memang tidak ada siapa-siapa. Itu saya lakukan menghadap ke kiblat sambil meminta ampun sama Allah Subhanahu Ibu wa udah taala. ngebayangin belum? Dia telanjang bulat. Otomatis, Pak. Otomatis. Yang mana yang gondal gandul? Pak Bu, kita selama ini mungkin tidak menyadari bahwa kita semua ini melakukan, bahkan malah menjadi Tuhan kecil. Bapak Ibu kan sering kali ya, mungkin aku kalau sudah punya uang sekian mau ini. Nah, betul Bu, kamu akan aku belikan ini, aku akan bangun masjid, aku akan bangun panti asuhan dan bla bla bla. Itu nggak boleh kata Pak Nggak boleh. Haji, Ya. karena menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang sudah terjadi dari sejak kita lahir sampai sekarang ini itu tanpa izin Allah nggak akan pernah terjadi, Pak. Jadi maka itu kita jangan menyesali sedikit pun. Kita bermunajat atau berdoa atau meminta ampun itu juga tidak boleh menangis.
senyum. Candain Allah. Allah, ini yang sudah saya lakukan ya Pak. Nanti disimak ya, terus dipraktekin ya. Bisa kan meraktekin dari tempat kamar mandi ke kamar telanjang bulat, bisa kan? Gampang Pak Haji. Gampang. Ya. Gak usah diajarin kan? Caranya udah tahu caranya. Udah. Oh, iya. Hah? Enggak boleh. Iya. Telanjang bulat dari kamar mandi ke kamar. Nggak boleh pakai anduk, digosok dulu. Kalau mau digosok keringin nggak apa-apa, tapi Bagusnya setelah pakai itu setrikaan aja. Lanjut. lalu saya mengakui Pak, selama hidup memang pernah seperti itu. Ya. Oh ya. Mengakui Mengakui kita. kesalahan Bu. Nah seperti contoh ibu ini komplain, Ya, komplain. itu tidak boleh Bu Ya, sebetulnya. itu namanya protes. 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 Di sini Orang yang tidak boleh protes, komen. orang yang protes biasanya kulitnya agak hitam. Bu. Tenang Bu, maaf. Humor. Soalnya nggak ada yang dibully yang mana ya. Lanjut. Kita melakukan pengakuan dosa, intinya seperti itu. Dan kita melakukan itu jangan meratapi, jangan sedih, jangan mengeluarkan air mata. Bahkan kita kalau bisa tersenyum, candain sama Allah. Allah, I love you. Allah, I love you. Nanti Allah. dijawab sama Allah, I love you too. Kita bikin takjub sama Allah sebelum Allah membuat takjub kita. Nah itu yang menjadi pengalaman saya. Kata ibu tadi, siapa? Suruh cepet, jadi saya singkat-singkat ya. Ya. Jangan didengerin orang hitam. Orang itu memang begitu, Bos. Kita tidak boleh mendengarkan orang lain yang lagi komen Pak Bu. Ya, prinsip kita maju ke depan lurus, niat lillahi ta'ala, pasti berhasil. Nah, lanjut, itu saya lakukan pertama kali dan kita memang mengakui dosa. Terus hari kedua saya lakukan sholat hajat karena tidak tidur. Kalau sholat tahajud kan harus tidur dulu. Nah karena saya merasa bahwa ini kalau kelewat saya ketinggalan kereta, jadi saya nggak tidur Pak. Saya lakukan selama kurang lebih 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu sudah ada kabar baik. Sebelumnya itu saya nggak akan pernah berpikir bahwa dalam 1 minggu itu saya masuk 10 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Hari ketiga 20 juta. Tepuk tangan. Jadi dalam waktu 3 minggu saya 30 juta, berarti seminggunya 10 juta. Itu saya belum pernah sama sekali ke sini, baru semalam. Dan kedua kali sekarang ini. Ya. Tadi janjian privat sama Pak Haji. Tadi janjian privat, Nggak tapi di- tamunya banyak banget, makanya dia nggak saya panggil. Nggak di Besok Jadi- aja, besok kita besok. privat. Seperti itu Pak ceritanya. Jadi singkat cerita, dalam hal ini kami menyampaikan semua bahwa pada dasarnya di sini kita harus legowo Pak. Legowo, nggak boleh sabar. Kalau sabar jengkel, tahan. Jengkel, tahan. Itu namanya sabar. Nanti kapan waktu meleduk, dus. Jangan, harus legowo, lapang dada. Lanjut. Kalau didasari dengan legowo, artinya seperti yang Pak Haji tadi sampaikan bahwa rezeki itu akan datang apabila hati kita terbuka. Ya, Kalau hati kita terbuka,
pintu rahmat, rezeki, apapun yang positif akan pasti masuk. Tapi kalau kita sempit dalam arti kita punya dendam, punya... Bos, bentar bos. Buat ibu-ibu duduknya jangan rapat, nanti nggak bisa napas alat kelaminnya. Makanya dibegarin. Nggak apa-apa bau, yang penting ya. Begarin. Lanjut. Yang pasti kalau yang namanya hati kita gundah, ngeluh, cerewet dan lain-lain ya, itu rezeki akan susah masuknya. Kuncinya kita harus gembira, lapang dada, terima apa adanya, dan memang itu sudah kehendak Allah. Bisa gak mulai nanti pulang dari sini gembira? Harus ya. Coba dengerin. Ini nanti ujung-ujungnya hasilnya pasti semua pengen niru apa yang dilakuin. Ayo lanjut. Dan setelah saya jalani selama seminggu, 3 hari kemudian, pas 2 minggu Pak Haji. Ya. 2 minggu itu biasanya saya sama direktur saya, direktur utama saya itu pelit Pak Bu. Direktur utamanya pelit. Ini dia direktur operasional. Direktur utama saya itu pelit. Ya pelitnya itu karena memang perhitungan. Tapi dalam hal ini saya lakukan itu setelah saya mempraktekkan setiap hari celana dalam saya balik. Celana dalamnya dibalik. Hari ini ada gak yang celana dalamnya dibalik? Baliknya belakang di depan, depan di belakang, atau dibaliknya terbalik? Oke. Boleh. Jadi celana dalamnya dibalik, yang depannya di dalam, yang dalamnya di luar itu manjur. Yang depannya taruh di belakang, yang belakang taruh di depan juga manjur. Oh, nyelempet. Mana bentuknya kayak gimana nyelempet? Lanjut. Setelah Celana dalamnya dibalik. celana dalam Baliknya saya nggak balik. sekali ya? Bukan, baliknya nggak sekali. Karena kan kita nggak tahu. Takutnya lawannya kita juga tamunya RDAY. Jadi jangan sekali ya. Kita praktekinnya 3 kali bolak-balik. Copot, pasang lagi. Copot, pasang lagi. Copot, pasang lagi. Takutnya musuh kita juga pasiennya RDAY. Lanjut. Ya. Dan itu memang saya lakukan Pak Bu. Ya. Saya lakukan. 3 Berapa kali bolak-balik? 3 kali bolak-balik. 3 kali. Tapi hasilnya dengerin. Hasilnya. Ya. Bukan, baliknya nggak sekali. Karena kan kita nggak tahu. Takutnya lawannya kita juga tamunya RDAY. Jadi jangan sekali ya. Kita praktekinnya 3 kali bolak-balik. Copot, pasang lagi. Copot, pasang lagi. Copot, pasang lagi. Takutnya musuh kita juga pasiennya RDAY. Lanjut. Ya. Dan itu memang saya lakukan Pak Bu. Ya. Saya lakukan. 3 Berapa kali bolak-balik? 3 kali bolak-balik. 3 kali. Tapi hasilnya dengerin. Hasilnya. Alhamdulillah direktur utama saya panggil saya, Mas Aldi, besok kita ke notaris ya. Besok kita ke notaris. Hari Jumat kemarin Bu. Ini kan Jumat ya, besok Jumat yang kemarin saya diundang di notaris untuk menandatangani kontrak pekerjaan bagi hasil saya 28 miliar Bu. Tepuk tangan dong. Wow. I love you. I love you. Salah alamat Bu, I love you sama Allah. Itu I love you-nya 28-nya Bu. Coba tebak wajahnya.
Ini kan udah pakai cadar dibalik, 99 mau tidur, 99 bangun tidur. Dilakukan selama 3 minggu. Coba, siapa yang bisa tebak umurnya berapa? 40 tahun. Oke, 40 tahun. 50. 42. Berapa umurnya? Man. Bos, shoot dulu mukanya biar kelihatan. Kelahiran 69. Ya. Shoot dulu mukanya. Ada Yang bisa 45. ketebak, yang bisa ketebak langsung dikawinin. Nah, kelahiran 69. Kesuwen. Ini umurnya 51. Siapa nyangka 51, orang taunya umurnya dia 41. Padahal 51. Dari Pabda Bapak dan Ibu pakai skincare, krim malam, krim siang. Kalau punya duit ya nggak apa-apa. Kalau punya duit. Tapi kalau nggak punya duit, Gak usah pakai sempak, Pak. ya coba praktekin sini. Praktekin dulu.